Oke, salam sehat selalu Bapak Ibu Saudara. Selamat menyaksikan materi semoga bermanfaat. Mengupas arti dan makna belajar. Belajar tak pernah mengenal batasan usia. Belajar dari hal yang belum kita ketahui menjadi tahu. Belajar mengulang hal yang sudah pernah kita pelajari. Belajar tak ada kata bosan untuk itu. Belajar bisa dari anak kecil. Belajar bisa dari teman sebaya. Bisa dari orang yang lebih tua. Apa saja yang bisa kita pelajari? Misalnya belajar menulis, belajar membaca, belajar bernyanyi, belajar berjalan, belajar mengikuti aturan, dan banyak lagi. Belajar. Sudahkah kita belajar? Nah, kalau sudah kita belajar, ilmu ini, ilmu itu, berhitung ini, berhitung itu, di sana, di sini, dan di mana saja. Ilmu yang kita pelajari harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila kita pernah belajar berhitung, terapkanlah. Cara menghitung apa ketika dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan. Ketika belajar olahraga, terapkan dalam keseharian kita dengan segala macam refleksnya. Belajar komunikasi juga pakai. Ya misalnya bagaimana kita berbicara dengan teman hanya 2 orang, tekanan nadanya bagaimana, dengan 4 orang, dengan sekelas, dengan banyak orang di ruangan yang terbuka atau di ruangan tertutup atau mungkin di tanah lapang. Kita belajar memanfaatkan ilmu komunikasi yang sudah kita pelajari. Jangan cuma disimpan di bawah meja. Yang pula ketika kita telah belajar agama, belajar tentang kemoralan, terapkan bagaimana cara berkata-kata, cara berucap. Ketika kita belajar tentang dana, kita terapkan, bukan sekedar dihafal. Pakai cara bagaimana yang tepat untuk berdana. Demikian pula meditasi. Meditasi sudah banyak dengan versi-versinya. Kita harus mempelajari basic dasar dari meditasi itu sendiri. Bapak, Ibu, sobat muda, ketika kita belajar tentang sebuah sikap, sopan santun, semangat, kesabaran, cinta kasih, tekad yang kuat, terapkan. Bukan permasalahannya saya lagi enjoy saja, nggak perlu menerapkan. Agama itu hanya dibutuhkan saat tertentu saja, bukan. Pelajaran agama kita terapkan seumur hidup kita, bahkan ketika kita mencari keuntungan dalam hal materi, kita masih bisa berpikir, kita masih bisa menggunakan dan wajib kita terapkan nilai-nilai keagamaan kita. Bagaimana mencari untung? Kita bisa tanpa merugikan orang lain. Ketika kita mau dihargai, hargailah orang lain. Maka itu, belajar
Buddha Dharma adalah belajar menunjuk pada diri sendiri. Bapak Ibu Sobat Muda, bukan sekadar kita mempelajari anicca, dukkha, dan anatta. Kita pahami secara teori, tetapi bagaimana ketika kita menghadapi kondisi anicca, mengalami perubahan, sanggupkah kita menerima hal itu? Inilah yang kita perlu pelajari, kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jelasnya kita pernah belajar kesabaran, bagaimana seorang bodhisattva menghadapi kondisi yang fatal, yang sangat berat, sampai hidungnya, kupingnya, tangannya, kakinya dipotong. Tetapi kita memang tidak se-ekstrim itu melatih kesabaran. Bapak Ibu sahabat muda, para Buddha, para bodhisattva, orang per orang, umat per umat membacakan mantra parita keng, Buddha tetap tak terpengaruh. Keluhan orang lain, setiap permintaan orang lain, setiap kemauan orang lain untuk ditolong, untuk dibantu. Cobalah kita pantulkan bagaimana para Buddha, para bodhisattva mendengarkan parita-parita, mantra-mantra, keng-keng yang dibacakan oleh umat Buddha. Umat Buddha sampai membacakan 108 kali. Bayangkan bagaimana kalau kita mendengarkan permintaan orang lain. Baru 2 kali kita mendengarkan permintaan orang lain, lantas kita membantah, lantas kita membentak. Apalagi sampai 10 kali. Edi, saya minta tolong. Edi, tolonglah aku. Edi. Wow, berkali-kali Edi. Pantaskah kita mengeluh? Pantaskah kita marah, kita emosi? Sementara dalam pembacaan parita-parita, mantra-mantra kita berkali-kali mengulang nama Buddha. Tak cukupkah kita sekali hanya menyebut nama Buddha? Cobalah pantulkan kepada diri kita. Kita saja masih memohon perlindungan kepada Buddha, masih meminta perlindungan kepada Buddha berkali-kali. Berikanlah pertolongan kita kepada orang lain pun demikian. Kita mulai belajar mendengarkan keluhan orang lain, mendengarkan permintaan orang lain, mendengarkan ucapan orang lain. Kemudian kita sebagai orang yang bijak belajar menjadi bijaksana. Berikanlah kalimat terbaik untuk orang yang memberikan keluhan. Berikanlah kalimat terbaik yang bisa menenangkan orang lain. Bapak Ibu sahabat muda, mumpung kita sebagai manusia, mumpung terlahir sebagai manusia dan mengenal Buddha Dharma, marilah kita berikan siraman-siraman Dharma kepada mereka yang membutuhkan. Semoga Dharma yang kita sampaikan bermanfaat buat semua makhluk. Terima kasih. Namo Buddhaya.